Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Rasa khawatir, rasa was-was, rasa takut, itulah yang kita rasakan saat ini. Apalagi dengan keterbatasan pergerakan yang disampaikan oleh pemerintah. Namun, jangan itu yang menyurutkan semangat anak-anakku untuk tetap belajar. Maka dengan itu saya Ibu F. Tarihoran yang akan membawakan bidang studi bahasa Indonesia mengajak anak-anakku untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Salam sehat dan salam SFD. Semangat fraternitas dini. Anak-anakku semua, pada pertemuan daring yang pertama ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Sebelum kita lebih jauh membahas teks prosedur, kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan pernyataan umum, isi, dan langkah-langkah teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat membuat rancangan teks prosedur dengan tepat. Nah, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Terdapat 2 poin penting dalam prosedur, yaitu yang pertama, melakukan sesuatu, dan yang kedua, membuat sesuatu. Berarti di dalam sebuah prosedur ada 2 langkah yang harus kita lakukan, yaitu melakukan dan membuat. Sedangkan ciri-ciri dari teks prosedur ada 5. Yang pertama, dilihat dari isinya, terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang kedua, menggunakan pola kalimat perintah. 3, menggunakan kata kerja aktif. 4, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan suatu kegiatan. 5, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara akurat. Berikutnya, isi dan struktur teks prosedur. Isi dalam teks prosedur, isi tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan atau langkah-langkah agar mudah dipahami oleh pembaca. Sedangkan struktur atau bagian-bagian yang ada dalam teks prosedur ada 3. Yang pertama, tujuan. Tujuan atau sering disebut dengan penjelasan umum pada bagian ini mengemukakan tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, langkah-langkah, yaitu berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar dalam melakukan tindakan atau aktivitas sesuai dengan yang diinginkan atau untuk mencapai hasil akhir. 3, yaitu penegasan ulang atau penutup yang berisi simpulan, penekanan agar prosedur dilakukan sesuai dengan urutan langkah. Struktur ini bersifat opsional. Opsional artinya bisa ada dan bisa tidak ada. Jadi, di dalam sebuah teks prosedur, penegasan ulang bisa dicantumkan, bisa tidak. Nah, berikut ini anak-anakku bisa kamu
perhatikan, ini adalah contoh dari sebuah teks prosedur. Nah, kalau kita perhatikan bagian yang pertama, inilah yang dikatakan dengan pernyataan umum, ya, berupa pengertian. Sedangkan berikutnya merupakan langkah-langkah. Nah, ini salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, dari yang kita baca tadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari teks prosedur adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dalam langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, anak-anak ibu, untuk lebih memahami teks prosedur, silahkan kamu kerjakan tugas yang sudah ibu kirim di kolom tugas classroom. Kamu kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Selamat mengerjakan dan salam sehat untuk kita semua.